Selamat sore, Bu Cici dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas akhir kami tentang keputusan pembelian pria generasi X terhadap sepeda motor. Berikut ini anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Soehartini, Aranda Yogi, Mia Sylvia, Muhammad Aska, dan juga Natasha Shiva. Untuk proses pengambilan data, kami menggunakan metode in-depth interview, di mana kami memberikan daftar pertanyaan yang sama untuk semua narasumber. Narasumber kami ada 6, yaitu pria yang lahir antara tahun 1965 sampai 1979, sehingga kisaran usianya 43 sampai 56 tahun. Merek motor yang dimiliki narasumber bervariasi, mulai dari Honda, Kawasaki, Piaggio, dan juga Harley Davidson. Untuk domisili narasumber tersebar di Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Untuk profil narasumber yang lebih mendetail, yang pertama ada Pak BY, usia 56 tahun, merek motor yang dimiliki Kawasaki, domisili di Bogor, dan alasan membelinya karena lifestyle dan juga transportasi. Lalu yang kedua ada Pak BH, usia 52 tahun, merek motor yang dimiliki Honda, domisili Bogor, dan alasan membeli karena transportasi. Lalu yang ketiga ada Pak Z, 53 tahun, merek yang dimiliki Honda, domisili Jakarta, alasan membeli karena kebutuhan transportasi juga. Lalu yang keempat ada Pak OY, 47 tahun, merek motor yang dimiliki Harley Davidson, domisili Jakarta, alasan membeli karena hobi dan lifestyle. Lalu yang kelima ada Pak Y, 56 tahun, merek motor yang dimiliki Honda, domisili Bekasi, dan alasan membeli karena kebutuhan transportasi. Lalu yang terakhir ada Pak M, 43 tahun, merek motor yang dimiliki Piaggio dan Honda, domisili Bekasi, dan alasannya juga karena transportasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Mia Sylvia. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai bagian kedua, yaitu temuan hasil penelitian dari kelompok kita. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan input yang kami ajukan kepada responden ataupun narasumber. Nah, yang pertama ini pertanyaan, dari manakah responden ini mengetahui brand motor yang mereka miliki sekarang? Nah, 3 dari 6 responden menjawab bahwa ia mengetahui brand motor yang mereka miliki sekarang dari kerabat ataupun dari sahabatnya. Dengan persentase 50% dari 100. Dan yang kedua ini, ia mengetahui dari 100%, yaitu dengan responden 2 dengan persentase 33,3%. Dan yang terakhir ini ia mengetahui dari iklan di TV, yaitu hanya 1 responden yang dengan persentase 16,7%. Nah, di sini terdapat harga motor yang responden kita miliki sekarang dengan harga yang cukup variatif, dan juga ini termasuk barang baru dan juga barang tangan kedua. Nah, contohnya di sini ada Kawasaki. Motor Kawasaki dia membeli kurang lebih 30 juta dan itu belum termasuk aksesoris tambahan. Dan di sini juga ada motor ia membeli dengan tangan kedua dengan harga kurang lebih 20 juta dan itu juga sudah termasuk aksesoris tambahan seperti adanya helm. Dan di sini terdapat motor Harley Davidson juga kurang lebih 600 juta dan itu belum termasuk aksesoris tambahan. Dan motor-motor lainnya bisa kalian lihat di slide sekarang. Nah, selanjutnya di sini ada mengapa responden kita ini membeli motor dengan brand yang mereka miliki sekarang. Nah, yang pertama ini karena alasan bahwa irit bahan bakar, dan yang kedua ada mesin yang bagus, jok yang nyaman, dan bagasi yang muat cukup banyak, dan harga yang cukup stabil dan yang terakhir ini adalah motor yang berpenampilan klasik. Nah, di sini terdapat kesimpulan mengapa responden kita ini membeli motor yang mereka miliki sekarang. Nah, mayoritas responden ini menjawab bahwa karena
Motor yang mereka miliki sekarang ini memiliki bahan bakar yang irit dan juga kualitas mesin yang canggih ataupun kualitas mesin yang bagus. Nah, eee, responden yang menjawab mayoritas ini ialah responden yang memiliki motor Honda. Jadi bisa kita katakan bahwa Honda ini memang memiliki, motor dengan kualitas mesin yang bagus, tetapi bahan bakar yang cukup irit. Nah, di sini terdapat keputusan responden ini, membeli di masa pandemi. Apakah akan tetap membelinya ataupun, menundanya. Di sini terdapat hasil yaitu 50-50, 50% ini tetap membeli dan juga 50% yang menunda. Nah, di sini terdapat, alasan mengapa ia akan tetap membeli dan juga menunda, karena yang pertama ini ia akan tetap membeli karena memang kebutuhan transportasi untuk di rumahnya sehari-hari. Dan, yang menunda memiliki banyak alasan. Yang pertama ini memang karena motor yang akan jarang digunakan di masa pandemi, dan yang kedua finansial yang, belum stabil di masa pandemi, dan yang terakhir ini memiliki prioritas lain dibandingkan membeli motor di saat pandemi. Jadi semua itu tergantung dari finansial di saat pandemi dan juga seberapa prioritas motor tersebut akan dibeli. Nah, dan yang terakhir, semua responden kita itu membeli motornya di offline, secara offline bisa ada beberapa responden yang membeli di dealer resmi ataupun, dari pihak ketiga, ataupun juga dari teman dan juga dari langsung perusahaan leasing-nya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Natasha Shifahakeki dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai proses yang meliputi need recognition, pre-purchase information, dan decision tree. Yang pertama ada need recognition, jadi 4 dari 6 narasumber membeli motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi, entah itu transportasi untuk dirinya sendiri atau orang lain, seperti untuk anak atau orang rumah lainnya. Lalu ada satu yang membeli motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi juga lifestyle, yaitu di mana narasumber dikelilingi oleh lingkungan yang gaya hidupnya memakai motor, sehingga narasumber juga merasa butuh untuk memakai motor. Yang terakhir ada satu narasumber yang membeli sepeda motor pure untuk hobi dan lifestyle. Selanjutnya mengenai pre-purchase information search. Jadi menurut hasil wawancara mengenai ini dapat kita simpulkan bahwa generasi X pria ini tidak begitu berusaha untuk melakukan pre-purchase information search. Jadi hanya 2 dari 6 narasumber yang melakukan pre-purchase information search. Dengan menanyakan review atau past experience kepada temannya yang sudah dulu memiliki produk tersebut atau yang lebih tahu mengenai produk tersebut. Sisanya mereka cenderung menanyakan langsung saat hendak membeli produk kepada salesperson di showroom atau kepada penjual dan langsung membuat keputusan pembelian saat itu juga. Hal ini mungkin dikarenakan pria generasi X ini menghindari terjadinya information overload yang akhirnya mungkin dapat membuat konsumen menjadi bingung sendiri. Mengingat umur mereka juga yang sudah lebih tua sehingga menghindari hal-hal yang dianggap ribet atau kompleks. Tetapi mengenai keputusan pembeliannya, hanya satu narasumber yang mengaku bahwa keputusan pembeliannya ini dipengaruhi oleh salesperson. Sisanya mengaku bahwa keputusan pembeliannya tidak dipengaruhi oleh salesperson dan atas dasar keputusannya sendiri. Selanjutnya mengenai decision rule. Berikut terdapat kriteria penilaian pria generasi X terhadap produk motor yang sudah kami urutkan berdasarkan yang paling diprioritaskan. Kenyamanan menduduki nomor 1 dan hal yang paling diprioritaskan oleh narasumber. Hal ini terjadi akibat usia generasi X di abad 21 ini yang makin beranjak senior, sehingga membutuhkan kenyamanan yang baik, khususnya dalam berkendara. Yang kedua diduduki oleh kualitas, seperti mesin yang awet, kapasitas mesin atau cc yang besar, dan irit bahan bakar. Hal ini agar menghasilkan biaya perawatan yang lebih murah. Ketiga, ada harga yang stabil, sehingga jika motor ingin dijual lagi, harganya tidak jauh jatuhnya. Lalu ada model sesuai selera, jadi ada salah satu narasumber yang memilih motornya karena modelnya yang klasik, sehingga mengingatkannya pada zaman muda dan nostalgia. Terakhir yaitu reputasi dari brand tersebut.
Lalu selanjutnya semua narasumber membeli produk motornya secara offline, baik langsung dari dealer atau melalui perusahaan leasing, atau beli second melalui penjual lainnya. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi Bu Cici dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Aska dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Natasha. Pertama, saya akan membahas mengenai bagaimana kepuasan narasumber setelah mereka membeli motornya. 100% narasumber atau 6 dari 6 narasumber menyebutkan bahwa mereka telah puas setelah mereka membeli motor yang mereka inginkan. Mereka sendiri menyebutkan mereka telah puas karena motor yang mereka beli telah memenuhi kebutuhan, keinginan mereka dan juga ekspektasi, mulai dari kenyamanan motor dan juga bagasi motornya sama kapasitas mesin yang baik begitu. Berikutnya kita juga sempat bertanya apakah narasumber ragu setelah membeli motor yang mereka beli. 33% narasumber atau 2 orang narasumber menyebutkan bahwa mereka memiliki keraguan terhadap motor yang mereka beli, dan 67% atau 4 orang narasumber itu menyebutkan bahwa mereka tidak ragu dengan motor yang mereka beli itu. Alasan narasumber ragu itu karena narasumber tergoda dengan model motor lain yang lebih baru dan juga sama pandangannya berbeda setelah mereka beli dan gunakan dibandingkan sebelum mereka membeli motor tersebut gitu. Kemudian untuk alasan tidak ragunya itu karena narasumber itu membeli motor dengan keputusan yang sudah matang di awal-awal sebelum membeli, dan juga mereka sudah tertarik dan jatuh cinta saat ini pada model yang narasumber beli begitu. Selanjutnya itu apakah pembelian motor itu sudah tepat dan berguna bagi narasumber? 6 dari 6 narasumber mengatakan mereka membeli motor sudah tepat dan berguna karena motor yang mereka beli itu sudah sesuai ekspektasi dan juga bisa sangat membantu aktivitas sehari-hari mereka, mulai dari bepergian, bekerja dan sebagainya. Dan juga ada narasumber yang menyebutkan bahwa hobi motor narasumber itu sudah terpenuhi. Selamat pagi teman-teman dan Bu Cici, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rana Yogi Nugroho ingin menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian kami mengenai pengambilan keputusan pria Gen X terhadap pembelian sepeda motor. Nah, seperti kita ketahui, generasi yang lahir pada pertengahan tahun 60-an hingga awal 80-an ini itu dibesarkan dari orang tua dengan generasi baby boomers yang mereka itu gila kerja. Seperti yang saya lansir dari kumparan, kondisi tersebut itu membuat generasi X menjadi lebih mandiri dan mulai mencari alternatif lain selain pekerjaan formal yang menghabiskan banyak waktu. Melihat kedua orang tuanya yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di luar rumah, membuat para generasi X ini mulai berpikir untuk berwirausaha dan bekerja di rumah. Ini salah satu intermezzo ataupun informasi singkat mengenai bagaimana karakteristik dari Generation X yang saya lansir dari kumparan, yang saya ambil dari informasi dari kumparan. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan conclusion dari hasil penelitian kami ini melalui gambar. Yang pertama, seperti yang teman-teman lihat, terkait dengan iklan, ternyata Generation X ini sebagian besar ingin membeli motor itu bukan berasal dari informasi iklan ataupun salesperson. Ternyata 50% itu mereka membeli motor karena informasi dari teman mereka atau saudara mereka mengenai motor itu. Jadi bagaimana bagus atau tidaknya motor itu ternyata dari teman dan saudara mereka. Selanjutnya, seperti yang tertera di presentasi ini, ada gambar transportasi atau kondisi transportasi. Nah, ternyata alasan terbesar mereka membeli kendaraan atau sepeda motor ini adalah kebutuhan mengenai transportasi, kebutuhan pokok mereka terkait transportasi. Dan yang selanjutnya,
terdapat keunikan sendiri dari preferensi mengapa mereka membeli sepeda motor yang mereka pilih, yaitu adalah karena alasan irit bahan bakar. Mereka cenderung memilih kendaraan yang irit bahan bakar. Itu menjadi alasan paling kuat, yaitu sebesar 75% berdasarkan hasil penelitian kami. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di slide ini, 50-50, yaitu 50-50. Ternyata kondisi pandemi ini yang memperburuk finansial para generation X ataupun kita pada umumnya ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap keinginan atau keputusan mereka dalam membeli kendaraan sepeda motor, yaitu 50-50 antara ingin membeli atau tetap tidak membeli, karena didorong oleh jikalau kebutuhannya itu sangat mendesak dan dibutuhkan sekali seperti yang saya sebutkan mengenai transportasi, mereka tetap akan membeli motor itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ternyata kondisi pandemi ini 50-50, tidak terlalu sekali mempengaruhi dari keputusan mereka untuk membeli. Seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata gambar ini yaitu mengenai teman ataupun bertanya, yaitu menggambarkan bagaimana mereka mendapatkan informasi, yaitu lebih paling besar adalah informasi dari teman. Dan yang selanjutnya, gambar customer satisfaction didapatkan bahwa seluruh narasumber yang kami wawancarai itu 100% merasakan kepuasan terhadap keputusan dan pilihan yang mereka ambil dalam membeli kendaraan sepeda motor ini. Dan tanpa ada ragu dari mereka, sebagian besar adalah mereka tidak memiliki keraguan atas pilihan mereka. Selanjutnya, metode beli mereka ini bermacam-macam, baik kepada dealer, pihak ketiga, kepada teman, ataupun perusahaan leasing. Selanjutnya, terkait dengan need recognition-nya sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, dibutuhkan paling besar adalah untuk transportasi. Kemudian untuk pre-purchase information source itu, paling besar adalah informasi dari teman, seperti yang saya sebutkan tadi, dan decision rule-nya itu sendiri ternyata paling besar adalah karena kendaraan bermotor ini yang paling irit bahan bakar. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka ternyata hal yang unik adalah dari generasi X ini, mereka lebih prefer untuk membeli melalui offline ataupun misalkan ke dealer langsung ataupun ke pihak ketiga penjualnya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pembelian ini sudah tepat bagi generation X dan 67% itu sama sekali tidak mengalami keraguan. Selanjutnya, rekomendasi dari kami terkait kesimpulan dan berbagai fakta-fakta yang kami dapatkan. Nah, berdasarkan penelitian dari kelompok kami ini, didapatkan bahwa sebaiknya itu marketer dari sepeda motor Honda ini menambah effort mereka untuk memasarkan produknya. Karena ternyata Honda ini menjadi salah satu merek yang paling favorit bagi generasi X. Kenapa mereka memiliki peluang yang besar untuk menguasai pasar pada usia rentang 43-56 tahun berkat Honda ini sudah mendapatkan hati di mata pihak Gen X dan sangat luar biasa familiar bagi mereka. Menurut kami pribadi, melalui teknik pemasaran direct dan meningkatkan awareness yang terus-menerus terhadap generation X, tentu hal ini akan efektif berdasarkan hasil penelitian yang telah kami dapatkan bahwa 100% pria Gen X ini telah mendapatkan experience yang satisfy atau puas. Nah, selain itu, ternyata masa pandemi ini tidak secara signifikan mengurangi tingkat pembelian Gen X terhadap sepeda motor pilihan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Honda ini sangat memiliki peluang yang besar jika melakukan effort pemasaran yang kami rekomendasikan, yaitu direct secara langsung kepada generation X, sehingga mereka menimbulkan awareness yang lebih dan mereka langsung tertarik dan ingin membelinya. Bisa dikatakan generation X ini sangat mudah untuk dipicu untuk membeli Honda. Tinggal bagaimana strategi marketing yang lebih langsung kepada orangnya itu.
seperti yang saya sebutkan tadi bahwa informasi sebagian dari mereka itu adalah membeli motor dari informasi dari teman ataupun dari kerabat dan saudara mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi.